Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM C1B323016, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pekerjaan Sosial yang diampu oleh Ibu Nur Azizia Mukmin, SOS MA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review film Bila Esok Ibu Tiada. Baik, dalam review ini saya akan membahas gambaran umum film, pesan moral yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani situasi yang serupa dengan yang digambarkan dalam film tersebut. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review film yang saya nonton dengan judul film Bila Esok Ibu Tiada. Film Bila Esok Ibu Tiada adalah sebuah drama keluarga yang disutradarai oleh Rudi Soedjarwo dan diproduksi oleh Leo Pictures. Film ini dirilis pada tanggal 14 November 2024 dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Nui Nagiga. Adapun sinopsis dari film tersebut adalah film ini mengisahkan kehidupan Rahmi diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu yang harus berjuang membesarkan keempat anaknya sendirian setelah kematian suaminya Haryo Slamet Raharjo. Kepergian sang ayah membuat dinamika keluarga berubah drastis. Ranika Andinia Wirasti, anak sulung, menjadi tulang punggung keluarga, namun sikap otoriter dan terlalu mengaturnya justru merenggangkan hubungan dengan adik-adiknya. Rangga Fedi Nuril yang idealis namun belum mapan, Rania Amanda Manopo yang terjebak dalam konflik asmara, dan Henning Yasmin Naper yang memiliki rahasia. Meskipun anak-anaknya seringkali larut dalam masalah dan kesibukan masing-masing hingga mengabaikan sang ibu, Rahmi tetap mencintai mereka tanpa syarat. Ia menanggung sendiri sakitnya yang memburuk, tidak ingin menjadi beban. Film ini menyoroti bagaimana kasih sayang seorang ibu seringkali terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan dan bagaimana keluarga dihadapkan pada realita ketika sosok ibu yang menjadi pilar itu akhirnya tiada. Adapun kekuatan film tersebut, akting solid para pemeran. Salah satu daya tarik utama film ini adalah penampilan memakau dari para aktornya, terutama Christine Hakim sebagai Rahmi yang berhasil membawakan karakter ibu dengan segala kelembutan dan pengorbanannya. Para pemeran anak-anaknya seperti Andinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, dan Yasmin Naper juga menunjukkan akting yang kuat, mampu menampilkan kerumitan hubungan keluarga yang terasa nyata. Tema yang menguras emosi, Bila Esok Ibu Tiada berhasil menyajikan perenungan mendalam tentang arti keluarga dan pentingnya kehadiran seorang ibu. Konflik dan dinamika yang disajikan mampu menyentuh hati penonton, mengajak mereka untuk menghargai waktu bersama orang-orang tercinta sebelum terlambat. Film ini bertujuan untuk menjadi teater dan sebagai besar penonton merasakan emosi yang mendalam. Sentuhan sutradara Rudi Soedjarwo. Dengan tangan dingin sutradara Rudi Soedjarwo yang dikenal lewat Ada Apa Dengan Cinta dan Sayap-Sayap Patah, adegan-adegan emosional dapat disampaikan dengan cermat tanpa terasa berlebihan. Ada beberapa momen teknis yang patut dianjungi jempol, seperti penggunaan single take untuk menggambarkan dinamika emosional pada adegan ulang bervariasi. Kemudian potensi kekurangan film ini, beberapa ulasan menyebutkan bahwa meskipun film ini sukses dalam aspek emosional, mungkin ada beberapa kekurangan dalam eksekusi teknis atau aspek penceritaan yang membuat pesan terasa terlalu gamblang atau ada hal-hal yang bisa dieksplorasi lebih dalam. Ada juga yang merasa bahwa film ini niat bikin nangis tapi malah ambiar bagi sebagian kecil penonton, menunjukkan bahwa pengalaman emosional bisa bervariasi.
Film Bila Esok Ibu Tiada kaya akan pesan moral yang mendalam, terutama bagi kita yang masih memiliki ibu atau figur keibuan dalam hidup. Berikut adalah beberapa pesan moral, utamanya yang pertama, hargai dan sayangi ibumu selagi ada. Ini adalah pesan paling sentral dan kuat dalam film. Seringkali kita terlena dengan kesibukan dan masalah pribadi hingga tanpa sadar mengabaikan orang tua, terutama ibu yang selalu ada untuk kita. Film ini menjadi pengingat pahit bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Penyesalan akan sangat dalam ketika sosok yang selalu mencintai dan mendukung kita tanpa syarat itu pergi untuk selamanya. Yang kedua, komunikasi dan perhatian dalam keluarga itu penting. Film ini menyoroti bagaimana kurangnya komunikasi dan perhatian antar anggota keluarga bisa menciptakan jarak dan kesalahpahaman. Anak-anak Rahmi sibuk dengan dunia mereka sendiri, dan Rahmi pun memilih untuk memendam sakitnya. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan perhatian yang tulus sangat krusial untuk menjaga kehangatan dan keutuhan sebuah keluarga. Yang ketiga, kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Rahmi adalah representasi sempurna dari kasih sayang ibu yang tak terbatas dan tanpa pamrih. Meski anak-anaknya seringkali egois dan kurang peka, ia tetap memberikan cinta, dukungan, dan doa terbaik. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan dan kedalaman cinta seorang ibu yang rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Yang keempat, jangan menunda untuk berbakti dan meminta maaf. Ketika ada masalah atau kesalahpahaman, seringkali kita menunda untuk menyelesaikannya. Film ini memperlihatkan bahwa setiap kesempatan untuk berbakti, mengungkapkan rasa sayang, atau meminta maaf adalah anugerah yang harus segera diambil. Jangan biarkan penyesalan datang karena Anda menunda hal-hal penting ini. Yang kelima, pentingnya memahami dan mendengarkan perasaan orang lain. Anak-anak Rahmi terlalu fokus pada masalah mereka sendiri, sehingga gagal melihat beban dan perasaan yang dipikul oleh ibu mereka. Film ini mengajarkan pentingnya untuk lebih peka terhadap kondisi emosional dan fisik orang terdekat, terutama orang tua. Terkadang yang mereka butuhkan hanyalah telinga yang mau mendengarkan atau bahu untuk bersandar. Jika pekerja sosial atau Peksos hadir dalam film Bila Esok Ibu Tiada, peran mereka akan sangat krusial dalam membantu Rahmi dan keluarganya menghadapi berbagai tantangan kompleks yang ada. Peksos bisa masuk dalam beberapa fase dan area, bukan hanya sebagai penolong terakhir, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator. Peran pekerja sosial atau Peksos dalam film Bila Esok Ibu Tiada, berikut adalah beberapa peran spesifik Peksos yang bisa dimainkan dalam skenario film tersebut. Yang pertama, pendampingan individu dan keluarga. Di antaranya ada identifikasi kebutuhan. Peksos akan proaktif mengidentifikasi kebutuhan Rahmi dan anak-anaknya. Ini tidak hanya mencakup kebutuhan finansial, tetapi juga kebutuhan emosional, psikologi, dan sosial. Misalnya, Peksos bisa melihat tanda-tanda depresi pada Rahmi atau stres pada anak-anak. Kemudian, asesmen komprehensif. Melakukan asesmen mendalam terhadap dinamika keluarga, riwayat masalah, pola komunikasi, serta kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota keluarga. Ini penting untuk memahami akar masalah konflik dan ketegangan. Kemudian penyusunan rencana intervensi. Berdasarkan asesmen, Peksos akan menyusun rencana intervensi yang terpersonalisasi, mungkin termasuk sesi konseling, mediasi keluarga, atau rujukan ke layanan kesehatan mental jika diperlukan. Yang kedua, mediator konflik keluarga. Di antaranya fasilitasi komunikasi. Peksos bisa menjadi jembatan komunikasi antara Rahmi dan anak-anaknya, serta antar sesama anak-anak yang memiliki konflik, misalnya antara Ranika dengan Rangga atau Rania. Mereka akan membantu setiap anggota keluarga mengungkapkan perasaan dan persepsi mereka secara konstruktif, tanpa menyalahkan.
Kemudian penyelesaian masalah bersama, membantu keluarga mengidentifikasi masalah utama dan mencari solusi bersama. Misalnya, bagaimana mengatasi beban keuangan, bagaimana membagi tanggung jawab merawat Rahmi, atau bagaimana Ranika bisa mengurangi sikap otoriter yang menjauhkan adik-adiknya. Kemudian yang ketiga, konseling dan dukungan emosional. Dukungan untuk Rahmi, pekerja sosial dapat memberikan dukungan emosional kepada Rahmi, membantunya mengatasi beban emosional dan fisiknya yang dipikulnya sendiri. Mereka bisa menjadi tempat Rahmi untuk berbagi keluh kesahnya tanpa merasa menjadi beban. Pekerja sosial juga bisa mendorong Rahmi untuk tidak menyembunyikan kondisinya dari anak-anak. Konseling untuk anak-anak memberikan konseling kepada masing-masing anak untuk membantu mereka memahami peran dan tanggung jawabnya, mengelola emosi mereka, rasa bersalah, penyesalan, atau frustasi, serta mendorong mereka untuk lebih empati terhadap ibu dan saudara mereka. Misalnya, membantu Rania menghadapi masalah asmaranya agar tidak melupakan ibu, atau Rangga untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, edukasi dan pemberdayaan. Edukasi peran dan tanggung jawab mengedukasikan keluarga tentang pentingnya peran masing-masing anggota dalam menjaga keutuhan keluarga. Pekerja sosial dapat menjelaskan dampak negatif dari pengabaian dan kurangnya perhatian. Penguatan keterampilan sosial membantu keluarga mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, empati, dan resolusi konflik. Ini penting agar keluarga bisa berfungsi lebih sehat di kemudian hari. Pemberdayaan sumber daya. Jika Rahmi memiliki masalah kesehatan serius, pekerja sosial dapat membantu keluarga mengakses layanan kesehatan yang sesuai, mengurus asuransi, atau mencari bantuan finansial jika diperlukan. Mereka juga bisa membantu keluarga menemukan support group jika ada. Kemudian yang kelima, pencegahan dan intervensi krisis. Deteksi dini masalah. Pekerja sosial dengan KPK-nya mungkin bisa mendeteksi lebih awal bahwa Rahmi menyembunyikan penyakitnya atau bahwa dinamika keluarga semakin memburuk sebelum mencapai titik krisis atau kematian Rahmi. Intervensi cepat. Jika pekerja sosial sudah terlibat, mereka bisa melakukan intervensi lebih cepat ketika Rahmi menunjukkan gejala penyakit yang memburuk, memastikan ia mendapatkan perawatan yang layak dan anak-anaknya lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kesimpulan film Bila Esok Ibu Tiada adalah sebuah drama keluarga yang menyentuh hati, menggambarkan perjuangan seorang ibu tunggal, Rahmi, dalam menyatukan kembali keempat anaknya yang sibuk dengan kehidupan masing-masing. Film ini secara gamblang memperlihatkan dampak buruk dari keluarganya, komunikasi dan empati dalam keluarga, yang berujung pada kerenggangan hubungan dan penyesalan mendalam. Pesan moral utama film ini sangat kuat, pentingnya menghargai dan berbakti kepada orang tua selagi mereka masih ada, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kepergian ibu menjadi katalis bagi anak-anak untuk merefleksikan kembali nilai-nilai kebersamaan dan pengorbanan. Meskipun tidak ada karakter pekerjaan yang muncul secara eksplisit, permasalahan kompleks yang dihadapi keluarga Rahmi, mulai dari konflik internal, beban emosional, hingga dampak dari krisis kesehatan, menyoroti relevansi besar peran pekerja sosial. Seorang pekerja sosial akan sangat dibutuhkan untuk melakukan asesmen menyeluruh, memberikan dukungan psikososial, memfasilitasi komunikasi yang sehat, serta membantu keluarga mengelola krisis dan membangun kembali fondasi yang kuat. Film ini secara tidak langsung menegaskan bahwa dalam setiap dinamika keluarga yang rapuh, kehadiran profesional seperti pekerjaan sosial dapat menjadi jembatan menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Secara keseluruhan,
Bila Esok Ibu Tiada adalah film yang mampu mengunggah emosi dan memberi pelajaran berharga tentang prioritas keluarga, arti kasih sayang ibu, dan pentingnya tidak menunda perhatian kepada orang-orang terkasih. Itulah hasil review film yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.